saya mencium adanya sosok-sosok makhluk gaib yang menempel. Ada kuntilanak, ada banyak sekali makhluk-makhluk wanita juga yang lain. Jadi kalau ini nggak buru-buru dihancurin, akan menjadi parah buat kamu. Itu waktu itu diapain sih? Ditiup gitu maksudnya? Atau Kayak seperti di komat kamit. di komat Iya, ada kamit? komat kamit. Saya nggak tahu dia bilang Terus apa. pada gitu. waktu dipakai biasa aja? Saya sih rasa lebih pede aja. Saya akan ambil ini dan saya hancurkan. Kamu lebih pede. Sebenarnya kamu tuh percaya diri dari dalam diri kamu, bukan dari ini. Sebenarnya. Apakah kamu bersedia? Nah, bersedia nggak itu dihancurin? Masalahnya selesai kalau itu dihancurin. Selesai. Tapi dengan satu syarat, kamu berhenti berselingkuh. Menjadi selingkuhan dan menjadi pelakor. Itu syaratnya. Kalau misalnya dia menolak untuk dihancurkan, apa yang terjadi, Roh? Sampai sekarang dan sampai nanti akhirnya pun, dia masih kayak seperti ini. Tidak akan ada perubahan. Artinya masih tetap selingkuh, tetap pelakor. Tetap selingkuh, tetap pelakor. Dan Iya, terus, saya pengen keluar dari itu sebenarnya. Emang pengen cari yang benar-benar lihat saya tuh dengan saya kayak gini, bukan ada embel-embel yang lain-lain gitu. makanya ini akan saya ambil. Makhluk-makhluk yang ada di depan itu akan pergi gitu, Roy? Betul sekali. Karena dengar suara pecahan itu rasanya mengiris hati. Semua keputusannya ada di Nana. Saya tidak bisa mengambil keputusan karena hidup kamu, hidup kamu. Hidup kita, hidup saya, hidup saya. Semua orang punya pilihan atas hidupnya. Mau berbuat kejam, berbuat pilu, atau hidup ironis, semua tergantung keputusan kamu. Tadi kan Mbak Nana bilang mau hidup normal, Iya. mau berubah, Iya, mau menjalankan semuanya sesuatu yang baru. iya. Kalau syaratnya adalah salah satunya dengan menghancurkan apa yang pernah digunakan untuk menarik lawan jenis, untuk mengusir makhluk-makhluk itu. Apakah bersedia? Iya, boleh. Yakin ikhlas? Kalau saya lihat dia belum ikhlas sebenarnya, Nana. Efeknya buat Nana apa tuh, Roh? Nggak tahu kenapa ya saya sayang banget sama bedak itu. Saya tidak sayang sama bedak ini, tapi saya sayang sama hidup Nana. Karena menjadi seorang pelakor itu tidak baik loh. Jangan gara-gara bedak ini, kamu hidupnya jadi tersesat. Ya, itu saran saya, Nana. Mbak Nana tahu rasanya saat pasangan Mbak Nana, suami Mbak Nana diambil oleh perempuan lain, digoda perempuan lain. Iya, saya tahu. Saat ketemu dengan pelakor, tahu rasanya. Iya. Tapi sebenarnya di sini bukan cinta sih, cuma saya tertantang aja karena saya benci gitu loh. Meskipun yang Jadi dikorbankan saya adalah kayak bahagia kalau macam saya yang dijadikan perhatiannya daripada yang itu istrinya gitu. Awalnya gitu. tapi istrinya yang dikorbankan. Perasaan istrinya dan keluarga. Awalnya kan laki-laki. saya tuh senang kan kayak gini, saya lebih diperhatiin, lebih ini. Tapi sekarang saya udah oke lah, janganlah gitu. Pengen benar-benar yang cari yang baik, yang lihat saya dengan diri saya yang ini gitu. Nggak ada pengaruh-pengaruh apa-apa lagi. Apakah betul kalau saya bilang misinya ingin bikin keluarga orang hancur? Aku punya hati sih yang dendam kayak gimana, jadi kayaknya pengen aku yang dijadiin perhatian gitu loh. Tapi kamu pengen lihat keluarga orang hancur? Nggak juga. Yakin, Nana? Saya hancurkan ini ya. Iya. Saya minta palu. Tapi ini akan menghilangkan semua makhluk-makhluk yang ada di rumahnya juga kan. Termasuk ada satu lagi. Saya ngelihat kasurnya itu entah kenapa ya dengan spraynya. Iya.
Di kamarnya juga kamu harus ngerubah posisi bentuk lemari dan kamarnya kamu. Karena saya ngelihat ada beberapa makhluk halus nungguin di kamar kamu. Dan kamu ada hasrat dan birahi untuk melakukan hubungan badan terus dan terus dan terus. Ada sesuatu yang aneh di kamar kamu yang harus kamu geser. Tempat tidur sama lemari. Iya, betul. Ganti posisi yang ada sekarang. Betul. Kamu harus ikhlas ya, Nana. Jangan jadi selingkuhan, gak enak. Beneran. Percaya deh. Iya. Tapi saya masih bisa dapat yang baik kan daripada suami saya kemarin. Masih bisa. Saat itu dihancurkan nggak ada yang terjadi apa-apa dengan Nana kan? Nggak ada. Nana, kamu stay di sini ya, pikirannya. Udah, kamu harus fokus sama saya ya, Nana. Terima kasih. Nana. Nana, oke kan? Iya. Iya. Hidup kamu bukan dari bedak, tapi hidup kamu ada di tangan kamu sendiri dan ada di kuasa yang di atas. Saya nggak tahu, tiba-tiba saya rasanya nyesal aja sama semua yang sudah saya lakukan kemarin kok. Kayaknya bodoh banget gitu loh. Ya bagus sih kalau misalnya ada perasaan menyesal karena itu emang perbuatan yang salah banget. Iya. Nggak mesti harus balas dendam apalagi dengan cara ke paranormal gitu ya kamu menurut Iya, aku ya. iya, betul sekali, Cika. Ya. Sekarang ada satu lagi, kamu cabut ini kamu, bulu mata kamu dan softline kamu. Sekarang. Kenapa Roy? Itu harus cabut. Jadi saya pengen dia jadi orang baru aja. Ini sebagai simbol saja, Nana. Iya. Jadi bahwa kamu itu tidak perlu bedak sih. Karena bedak-bedak yang baru juga semuanya tetap menampilkan kecantikan kamu juga. Seperti itu, Nana. Itu yang saya pengen tekankan. Bahwa sebenarnya Nana pun udah cantik juga. Iya betul. Nggak jelek-jelek banget sih kamu. Enggak, Cuman sama karena sekali. mungkin dia diselingkuhin pasangan, jadi dia kayak mikirnya, Iya. oh kayak gue nggak cantik ya, gue nggak ini ya. Iya, Enggak, iya. padahal ya cowoknya aja emang. Jadi nggak percaya diri ya. Emang ya gitu. Bukan Iya. karena mbaknya tuh cantik. Mm-mm. Ya mudah-mudahan ini bisa ngebuka pikiran Mbak Nana. Ya kalau ada rasa penyesalan, ya mudah-mudahan ini jadi babak yang baru. Iya. Yang lewat ya udah, selain sepupu ada banyak ya. Nggak ada. Cuma sepupu Iya. aja yang jadi korban. Iya. Jadi sejak saya pisah itu ya udah gitu, saya pikir dia tuh awalnya kan suka godain-godain kan, ya udah kenapa nggak beneran Sekalian. aja gitu ya, kenapa nggak sekalian aja. Di situ langsung saya merasa saya kok happy ya kayak gini gitu. Iya. Merasa lebih diperhatiin daripada yang di rumah kayak gitu. Saya Ada- tertarik dengan satu penampakan yang saya lihat sebenarnya di sini. Masih ada penampakan. Tapi satu hal, ada apa dengan ini ya? Ini enggak, ini kemarin habis kebentur aja. Kebentur apa ya? Kebentur apa ya kemarin pas jalan. Kenapa Roy ngeliat apa Roy? Kamu ada tipikal untuk menyakiti diri kamu sendiri sebenarnya. Ya sering sih kalau bukan sering, maksudnya awal-awal kejadian itu pisah itu ya emang drop banget pada saat itu. Gak boleh bunuh diri. Bunuh diri. Bunuh diri. Ya, Dia pernah punya keinginan bunuh diri gitu Roy. betul. Kamu pengen bunuh diri, pengen mati kan? Sebenarnya.
Jangan ya. Soalnya saya gimana ya, di satu sisi saya nggak mau pisah sebenarnya, tapi di sisi lain suami saya kayak gitu. Udah nggak mungkin bisa sama-sama lagi gitu. Udah komplit pokoknya, dia udah KDRT, udah narkoba, udah pelakor, segala macam ada di situ. Jadi mau mati. Jadi rasanya ya udah jadi ini aja gitu. Jangan, nggak boleh. Nana, ingat pesan Roy, kalau misalnya mati ya bunuh diri, kamu tetap gentayangan. Orang arwah yang bunuh diri itu tuh nggak bakal bisa bahagia. Dia akan tetap menetap dan melakukan percobaan bunuh diri terus sampai jadi arwah gentayangan. Tapi kok itu suka kadang dengan sendirinya dia muncul gitu. Apanya? Pada saat ingat itu suami nyakitin banget gitu tuh, dengan sendirinya tuh perasaan-perasaannya itu muncul gitu loh. Mau kembali nggak bisa, nggak mungkin kembali kan gitu. Tapi ya saya juga jadi ini aja pokoknya. Pengen bunuh diri. Nggak boleh. Seperti nggak ada solusi aja, padahal sebenarnya saya punya orang tua baik sih, bisa diajak ngobrol segala macam. Saya minta air di sini. Ada minta air. Sekarang tapi udah nggak ada hubungan apa-apa, nggak ada komunikasi apa-apa dengan mantan suami. Udah mantan suami kan? Iya, sudah mantan. Sudah mantan suami. Iya. Saya ingin kamu mencuci muka kamu di sini. Netralisir semuanya. Pakai tangan kamu aja nggak apa-apa. Ini untuk apa, Roy? Supaya pengaruh bedaknya hilang. Ini tadi masih pakai bedak yang ini. Cuma ini aja, touch up aja gitu, sedikit aja. Pakai tapi. Iya, sedikit. Berarti masih ada buat mau Iya, menarik justru. perhatian itu dong. Iya, justru itu. Saya lebih ke pede sebenarnya. Oh, jadi meningkatkan lebih rasa pede, percaya iya. diri. Iya. Itu, oh. Sebenarnya hatinya baik dan jiwanya juga cantik gitu loh. Tapi dia dipengaruhi dengan pikiran-pikirannya dia sendiri, mau mati, mau selingkuh, mau mati, mau selingkuh. Balas dendam cowok, balas dendam cowok, balas dendam pria. Ya. Gimana rasanya, Nana? Udah, lega. Ini udah nggak ada bedak yang tadi, Roy, nggak ada Nggak pengaruhnya ada. ya? Tinggal nanti Soflan dibuang, beli yang baru aja. Iya, udah lebih lega sekarang. Jadi lepas semuanya Lepas gitu semua. yang dulu pernah nempel gitu ya, Iya. biar lebih enak. Roy sendiri ngelihatnya gimana setelah dibersihin mukanya masih ada? Dia jauh lebih baru loh ya. Menurut saya jauh lebih tenang. Dan saya ngerasa seperti yang saya bilang tadi, saya ngerasa harga penyesalan tuh mahal harganya, karena seseorang yang bisa nyesel itu sulit, Ya nggak banyak gitu ya. nggak kayaknya. banyak gitu. Jadi kalau bisa di fase tahap ya seperti itu mahal deh menurut saya penyesalan. Terima kasih ya, Nana. Kamu sudah hadir di Menembus Mata Batin. Jika ada yang mau disampaikan buat Nana. Ya mudah-mudahan dengan rasa menyesalnya alhamdulillah bagus. Jadi tahu itu salah. Sebenarnya waktu dia melakukan mungkin ngerasa udah bersalah kali ya. Iya. Tapi karena dia belum puas mungkin ya. Cuman sekarang mudah-mudahan ini beda sih aku ngelihat. Beda kan? Beda sama Beda yang kan? tadi dia datang terus Iya setelah kan? dia lepas bulu mata, cuci muka, ini aku Lebih- malah kayak Nana yang beda, Nana Nana yang yang beda. baru lagi. Itu Iya. good loh buat Makasih. kamu. Iya. Jadi tetap percaya diri aja, ngelakuin hal baik, nanti semuanya akan terpancar dari Inner hati beauty. kamu ya, inner beauty kamu juga nanti itu yang bikin kamu pede. Ya. Saya tanya lagi ya, Mbak Nana ya. Setelah semuanya dibersihkan, masih ada nggak rasa dendam kepada mantan suaminya? Udah berkurang daripada yang tadi. Nyaris udah mulai dikit lah, tinggal dikit lah. Udah mulai berkurang. Iya, udah mulai berkurang. Hilangin aja, Iya. mikirin hal-hal yang lain yang lebih bisa bermanfaat. Dan iya, betul sekali. Kamu hidup baru. Soalnya Nana yang tadi sama yang sekarang udah beda total. Beda banget. Beda beda banget. sih. Nah, Udah beda banget. Jiwanya udah kelihatan. Bener-bener yang ini semuanya udah langsung hilang. Udah nggak ada Benar-benar. lagi, Nak. Nana bekerja? Iya, udah ada anak. udah ada.
Satu. Satu. Umur? 6 tahun. Udah besar ya? Iya, baru masuk SD. Perempuan laki-laki? Perempuan. Perempuan. Iya. Sayang banget kalau kamu berubah jadi orang yang jahat, orang yang tidak baik, apalagi ada anak. Iya kan? Harusnya anak bisa jadi sumber energi kamu untuk berkarya lebih baik sih. Roy, ada yang mau disampaikan? Iya, jadi saya pengen banget abis gini Nana udah nggak lihat ke belakang lagi. Hapus semua foto-foto mantan juga, hapus semua memori di handphone kamu yang berhubungan dengan mantan-mantan dan apalagi sepupu kamu, hapus dan blok semua nomornya. Dan sekarang saya udah lihat Nana udah bagus banget, pertahankan di yang sekarang. Esok-esok hari seperti ini lagi ya. Itu aja yang pengen saya sampaikan Bayu. Ya mungkin kalau misalkan dia goyang lagi, amit-amit ya, Iya. ke orang tua aja, terus inget anak gitu. Kan ada teman atau siapa, tapi yang baik ya, temennya juga gitu, yang membawa pengaruh baik ke kita. Iya. Ke orang tua lah udah paling benar kan tadi juga Nana Iya, bilang orang tua saya ada baik lagi. Gitu kalau orang tua aja. Mbak Nana, terima kasih sudah berbagi cerita di Menembus Mata Batin. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Kekecewaan membuat Nana menjadi tak terkendali. Dia tak segan-segan menyakiti siapapun demi memuaskan dirinya. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa amarah tak selamanya menyelesaikan masalah. Sakit hati memang tidak mudah terobati. Tapi kembalikanlah semua kepada yang sejati. Agar Anda tak kehilangan jati diri. Setelah ini akan hadir seorang perempuan yang menggunakan ilmu pelet untuk menguras harta korbannya. Malam hari ini kami akan memanggilnya dengan nama samaran, yaitu Ning.